Halo teman-teman, Yukina di sini. Terima kasih karena sudah mengklik video ini kembali. Kali ini Yukina ingin membacakan dongeng bertema anak sekolahan. Dan dunia di cerita kali ini berfokus pada karakter antagonis, Ed. Rotiler, dirinya entah bagaimana dipilih oleh langit menjadi MC dan harus berperan menjadi seorang antagonis. Namun, berbeda dengan cerita aslinya, Ed akan menjadi main karakter. Berbeda dengan nasib Ed yang asli yang adalah seorang karakter game. Ed entah bagaimana masuk ke tubuh anak ini. Ed Rotetalor, seorang anak bermasalah yang bahkan tidak dianggap penting oleh keluarganya. Bahkan di gamenya ia hanya muncul sebentar dan hanya akan mati di tangan tokoh utama. Namun, dirinya berbeda. Ed yang sekarang akan menjadi orang yang layak. Dan kini, scene menunjukkan Ed yang sedang duduk di kasurnya. Ia membaca surat pengusiran. Ed akan diusir dari asrama karena dirinya atau Ed yang asli sudah berkata kotor dan kasar di hadapan seorang tuan putri yang bernama Fawn. Tentu ini ulah dirinya yang lain. Namun, dirinya yang sekarang harus menerima getahnya. Dan Ed sebenarnya sudah tahu mengenai hal ini. Dari game yang ia lihat, ia bahkan dicoret dari kartu keluarga, diusir dari rumah maupun asrama. Bahkan, ia dilempar seperti sampah oleh para pelayan. Bahkan, para murid yang lain mengejek dirinya dan menghina MC karena sudah tidak memiliki apapun untuk dibanggakan. Bahkan, ada yang mengatakan kalau Ed tidak akan bertahan hingga semester depan, antara Ed mati atau dia keluar dari sekolah. Ya, ini hanyalah pemikiran dari orang-orang zero akhlak yang terlalu sibuk menggibahkan nasib orang lain. Di tempatnya, Ed masih murung, merenungkan cara agar dia bertahan hidup ke depannya. Memang ini nampak tidak adil, namun ia tidak memiliki pilihan lain untuk bertahan hidup. Semua orang makin menghina Ed karena ia berteriak kalau yang harusnya kena sial adalah Ed yang asli dan bukan dirinya. Ia menatap ke cermin, melihat status miliknya, yang dimana bahkan ini adalah status orang yang di bawah rata-rata. Tentu akan sangat sulit untuk bertahan hidup dengan status ini. Dan bahkan, di gamenya sekalipun, Ed ini hanyalah JTV lain rendahan. Ibaratnya, pahlawan levelnya 90 dan dia hanya level pertama. Sebegitu jauhnya lah perbedaan. Ia dan pahlawan yang sesungguhnya Taylor McClure. Kini ia mengingat apa yang ada di game. Dan rupanya, kemunculan Ed adalah di awal game, yaitu Ed yang asli mengganggu heroin, lalu mendapat pukulan di wajah oleh Taylor. Endingnya, ia hanya akan mati konyol atau hidup sebagai pengemis. Ia mulai malas hidup karena tahu masa depannya hanya akan jadi pengemis. Namun, Ed bertekad kalau itu hanya game. Ed ya Ed, dia ya dia, meski dirinya sekarang adalah Ed Rotetalor. Namun, dirinya akan menjadi Ed yang berbeda dan tidak akan berakhir menjadi seorang pengemis. Dirinya mulai berdiri dan mengangkat barang bawaannya dengan penuh tekad untuk hidup sebagai manusia normal pada umumnya. Ia tahu, akademi ini hebat dan luar biasa. Beda dengan kota modern, di sini masih banyak pegunungan, hutan dan sungai. Cocok untuk manusia miskin bertahan hidup. Ia akan mulai dengan kehidupan di hutan. Namun, bahkan untuk sampai ke hutan saja, ia membutuhkan waktu 6 jam berjalan kaki dengan menggandeng 2 tas besar. Tentu itu bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilakukan. Ia beristirahat sejenak dan berpikir. Ed mulai merancang strategi dan mengingat, meski ia dicoret dari kartu keluarga dan diusir dari asrama, namun dirinya tidaklah dikeluarkan di sekolah. Jadinya, ia masih berkesempatan hidup layak. Akademi Ed yang bernama Akademi Sylvania adalah akademi ternama di dunia ini, dan jaminan hidup layak akan didapatkan apabila siswa dapat lulus dari akademi ini. Ed mulai memikirkan strategi, dan untungnya, bulan ini SPP sudah dibayar. Jadinya, ia hanya perlu memikirkan 2 hal sekarang, yaitu bertahan hidup dan mencari pundi-pundi uang. Ia membuka kopernya, dan terlihat ada beberapa barang yang nampak berguna. Yukina sih sedikit tertarik pada dagger milik Ed ini. Bagus ya teman-teman. Kini Ed mulai meregangkan badan pertanda bersiap untuk memulai kegiatan bertahan hidupnya. Ed memiliki waktu 10 hari untuk bersiap-siap karena sekolah akan dimulai dalam 10 hari ke depan. Dan untungnya, ia menemukan sungai. Tentu dengan begini, setidaknya masalah air dan makanan tidak menjadi hal yang terlalu sulit untuk orang modern seperti dirinya. Pertama-tama Ed menebang pohon. Dan meski Ed kalkulator ini adalah vilain cupu, namun rupanya ia mampu untuk memakai sihir angin. Ia memakainya untuk memotong beberapa pohon. Skill Wind Blade telah diaktifkan. Namun, meski ia bersyukur, Ed kelelahan, untungnya ia sudah berhasil menebang 15 pohon.
untuk ia pakai membangun gubuk. Ed mulai lapar, dan ya, rupanya sihir memakai energi yang cukup besar dan dapat membuat seseorang lapar. Tapi, Ed masih belum mampu menangkap ikan, dan mengingat betapa miskinnya dia sekarang. Ia hanya merebus batang kayu, dan dengan menyedihkan memakan kayu, alih-alih buah ataupun hewan lainnya. Ed terus mengulangi aktivitas menyedihkan ini, hingga berlangsung selama 3 hari. Dan hal ini membuat tubuhnya memburuk sampai membiru. Rasa lelah menyiksa dirinya seharian penuh. Namun, dengan kerja kerasnya, setelah 4 hari berlalu, kini Ed berhasil membangun gubuk pertamanya. Ya untung selama 4 hari terakhir, tidak turun hujan, yang akan membuat kondisi tubuh Ed semakin memburuk. Dan dengan keberhasilannya ini, sistem memberikan hadiah pada Ed berupa skill crafting. Ed baru ingat kalau dirinya ada di dalam sebuah game. Namun ia tidak bahagia sama sekali meski mengetahui informasi tersebut. Ya karena dirinya masih menderita dan sangat lapar. Dan rupanya, alih-alih sihir, Ed ini lebih menonjol dalam kemampuan fisiknya. Ini menjelaskan bagaimana Ed bisa bertahan hidup selama 3 hari hanya dengan memakan batang kayu. Kini Ed sadar kalau kekuatan fisiknya sebagai seorang bangsawan adalah nilai jual. Jadinya, ia memakai dagernya untuk menangkap beberapa ikan. Dan ia mengaktifkan sebuah skill untuk menambah kecepatan pergerakan lalu mendapat 2 ikan. Ia memakai sihir api dan memakan ikan panggang. Namun, belum sempat ia memakan makanan layak ini, ia dikau tegur oleh Putri Fonny, orang yang mengusirnya dari asrama dan sosok yang menghancurkan hidupnya. Kini, bahkan sudah berdiri di hadapannya dengan perasaan yang nampak superior. Bahkan, Putri masih mengejek Ed karena masih hidup berkeliaran di sekitar akademi. Padahal seperti yang kita tahu, tempat ini berjarak kurang lebih 10 km jauhnya dari akademi. Sungguh tega ya Putri ini. Dan kasihan Ed, mau makan malah diganggu. Fonny bertanya sekali lagi, sedang apa ya di sini? Dan mengusir Ed pergi. Namun, Ed bingung, bahkan dirinya sudah berada di tengah hutan, menderita dan jauh dari pemukiman. Kemana lagi ia harus pergi? Tidak mungkin juga ia harus pergi dari dunia ini. Karena ia baru saja datang ke dunia ini 4 hari yang lalu. Dan karena fokus mendengarkan ocehan tidak jelas Fonny, ikan Ed yang telah susah payah ditangkapnya malah gosong. Kini Ed mulai marah. Mengingat penderitaannya 3 hari terakhir, ia berpikir yang salah adalah Ed yang asli. Namun dirinya lah yang terkena imbas dari perbuatan buruk Ed di masa lalu. Namun, di satu sisi Ed berterima kasih pada Putri, karena jika ia tidak diusir dari asrama nasib buruk akan menimpa Ed di masa depan. Putri heran dan bertanya maksudnya. Fonny memakai skill kejujuran, mengetahui Ed berterima kasih dari lubuk hatinya. Padahal, Fonny sudah mengusirnya, bahkan membuat Ed hidup seperti gelandangan sekarang. Namun, MC tahu jika keluarga Rotetalor bukanlah keluarga yang baik. Bahkan di akhir cerita, mereka hanya akan dihukum mati ataupun dipenjara seumur hidup. Tapi, karena Ed tidak lagi menjadi bagian dari keluarga Rotetalor, maka ia tidak akan diadili. Karena ia tidak terlibat dalam kejahatan yang telah dilakukan oleh ayahnya. Fonny berniat pergi. Namun Ed menghampirinya, mengetahui jika Fawn sedang melaksanakan ujian pemilihan kelas. MC tahu cara agar dapat masuk ke kelasnya. Namun, Fonny yang curiga berkata akan pergi dan mengeluarkan Ed dari sekolah. Sekarang juga, tapi Ed bertaruh, jika perkataannya salah, maka keluarkan saja ia. Dan Ed juga tidak terlalu peduli. Namun, Ed tahu perkataannya ini benar dan Putri harus percaya pada Ed. Setidaknya untuk kali ini saja. Dan Ed mengatakan kalau Putri, jika dirinya harus pergi ke danau sebelah tenggara di hutan ini, ada pulau kecil yang berumput. Dan carilah pohon raksasa yang berada tepat di tengah pulau. Maka, Putri akan menemukan item sebagai syarat masuk ke kelasnya. Fonny hanya pergi tanpa berkata apapun. Dan benar seperti yang dikatakan Ed, bola kristal ada di tempat itu, membuat Fonny tidak percaya seorang pembohong seperti Ed membantunya untuk mencapai kelasnya. Namun, jelas kali kini Ed berbeda 180 derajat. Mungkin panas tempat ini yang merubahnya. Kini, guru mengumumkan 3 orang teratas yang masuk ke kelasnya karena menemukan bola kristal. Dan murid yang tidak mendapatkan bola ini akan masuk ke kelas F, termasuk Putri Fonny. Murid pertama yang menemukan bola adalah Ziggs, murid kedua bernama Loretel. Dan yang terakhir adalah seorang genius sejati yang bernama Lucy. Lalu, mungkin teman-teman bertanya mengapa
Fonny tidak menjadi kelasa meski sudah menemukan bola kristal? Jawabannya sederhana, ia hanya menemukannya, bukan mengambilnya. Fonny tidak ingin menjadi kelasa dengan bantuan dari seseorang, dan ingin mencapai kesuksesan dengan jalannya sendiri. Bahkan, memang ini yang diincar Ed, karena Putri akan menjadi seorang putri cinta. Dan hal tersebut karena dirinya berasal dari kelas F dan bersusah payah untuk mencapai puncak. Di tengah rasa sedihnya, karena semua ikannya gosong, Ed berpikir kalau sebenarnya masalah ini rumit. Memang benar, di masa depan Fonny akan menjadi wanita yang kuat. Namun, jika dirinya benar-benar mengambil kristal itu, maka masa depan akan berubah, dan tentu akan menjadi masalah ke depannya. Tapi, untungnya, rasa tinggi hati dan tidak ingin bergantung yang dimiliki Tuan Putri membuatnya tetap masuk ke dalam storyline. Dan benar saja, Putri tidak mengambil bola itu tanpa usaha apapun. Seperti yang Yukina bilang, bola ada 3. Jadi, Fonny tidak mengambil bola ini, namun mencari bola lain dan tidak ketemu. Akhirnya, ia masuk ke kelas F, kelas terendah. Dan orang yang memang pantas menjadi nomor 1 adalah si tukang tidur namun overpower, Lucy Maerio. Ed memberitahu hal ini juga adalah taruhan besar baginya. Jika Putri mengambil kristal, maka dunia ini berakhir. Namun jika Fonny tidak mengambil kristal, setidaknya Ed mendapatkan kepercayaan dari salah satu karakter paling penting di game ini, Putri Cinta. Putri meninju tembok dengan wajah kesal. Ia tidak bisa menebak apa yang dipikirkan oleh pria bernama Ed Roketalor. Bahkan, dirinya kini ingin mengawasi Ed dengan sepenuh hati, karena secara teknis Ed memberikan posisi kelasa dengan begitu saja, yang dimana kalau MC mau, dirinya dapat memberikan kesempatan itu pada orang yang dapat ia manfaatkan. Namun seperti yang kita tahu, MC kita tidak memiliki waktu untuk itu, karena harus fokus memancing dan mencari makanan mulai sekarang. Dan setelah beberapa jam memancing, akhirnya ia mendapatkan ikan yang terlihat cukup segar dan besar. Lalu, ia mengakhiri hari dengan senyuman. Hingga tibalah waktu bersekolah di Akademi Sylvania dimulai. Dengan jarak 10 km, tidak ada pilihan lain antara Ed harus bangun tengah malam untuk berjalan ke sekolah, atau bangun dini hari dan berlari ke sekolah. Dan Ed memilih pilihan kedua, dan sesampainya di sekolah, bukan sambutan atau pujian, namun hinaan dan kedengkianlah yang ia dapatkan. Pada cerita aslinya, setelah diusir dari akademi, Ed tidak melanjutkan hidup di hutan atau berusaha sekolah, melainkan hanya bergantung pada kerja kasar ataupun mengemis. Namun dirinya berbeda. Dia bersekolah, dan akhirnya memakan makanan lezat. Setelah seminggu menderita, akibat belum terbiasa di hutan, ia bahkan menghabiskan hingga 29 piring daging seorang diri. Para gadis mulai membicarakannya. Berbeda dengan para pria yang zero akhlak dan menghina Ed, mereka justru kagum pada MC yang makan dengan penuh kehati-hatian dan nampak seperti seorang bangsawan sejati meski menghabiskan 29 piring sendirian. Dan salah seorang gadis yang baik hati ini menatapnya juga. Gadis ini adalah seorang heroin dan tokoh penting dalam dunia ini. Jenika Velova, seorang murid kelas 2 dan juga gadis dengan ranking yang tinggi. Dia adalah seorang gadis yang mampu mengendalikan spirit. Hari pertama dimulai namun, ia hampir di drop out karena ada yang cepu pada kepala sekolah. Tapi, kepala sekolah ini baik hati dan memberinya kesempatan kedua. Berpikir, setiap orang bisa salah dan dapat berubah. Ed bersyukur dan dirinya tidak ingin apapun selain sekolah dan hidup damai. Juga, agar jalan cerita tidak melenceng terlalu jauh. Ya karena, kehadirannya sekarang saja sudah berbeda dengan yang ada di game. Aslinya, Ed sudah tidak bersekolah. Kini, Ed membuat busur dan anak panah. Ia berburu kelinci, dan dengan mudahnya, MC mendapatkan seekor kelinci. Untuk santapan hari ini, akademi memberi mereka makan. Namun di pagi atau malam hari, atau hari libur, tentunya Ed tetap perlu untuk mencari makanannya secara mandiri. Namun, saat ia sedang asyik menangkap kelinci, ia menyadari ada bidadari sedang duduk di bawah pohon rindang. Ah bukan, itu adalah gadis tokoh utama, Jenika. Ia sedang membaca buku. Membuat Ed kagum mengenai betapa rajinnya ia. Jenika menoleh ke arah Ed karena mengetahui Ed mencuri-curi pandang. Dan ia langsung mengatakan kalau Ed ini lucu. Bahkan teman-temannya mengatakan kalau kehadiran Ed sudah membuat mereka tertawa dan terhibur. Jenika menghampiri Ed dan memperkenalkan dirinya sebagai Jenika Velova. Ed dapat memanggilnya Jenika. Ed terkejut karena Jenika menghampirinya dengan sangat alami.
Bahkan Ed tidak menyadarinya. Mang aja Ed salting karena kecantikan Jenika. Dan Jenika bertanya, apa dia mengejutkannya? Dan Jenika melanjutkan, kalau dirinya mengetahui Ed dari para spirit yang ada di hutan. Dirinya adalah kontrak spirit, jadi bisa mengobrol dengan para peri hutan. Dan spirit yang dimaksud adalah spirit tingkat atas bernama Marioda. Ia menjelaskan ini semua dengan penuh antusias dan wajah berbinar-binar pertanda bahagia. Jenika melanjutkan kalau Marioda bercerita jika Ed sebenarnya pengunjung yang unik, terlepas dari dirinya yang terpaksa untuk datang ke hutan demi bertahan hidup. Marioda terhibur akan tingkah dari Ed yang menurut Marioda itu lucu. Ed mengatakan kalau dirinya sudah menangkap banyak hewan untuk dimakan, dan mungkin juga peri. Namun, gadis itu membalas, kalau itu hal wajar. Hutan adalah tempat semua makhluk saling terikat. Ada yang memakan, tentu ada juga yang dimakan. Dan itu adalah hal yang biasa. Juga, menangkap peri tidak semudah itu. Jenika mengatakan ini dengan wajah yang sangat dekat dengan MC. Namun, jangan salah, Jenika ini adalah gadis tegas. Di balik keimutan yang dimilikinya, kalau dalam bahasa Jepang sifat ini dinamakan yandere. Ed mengatakan serigala besar itu lucu, dan Jenika merespon dengan mengeluarkan spirit di tangannya. Namun, Ed tidak tertarik dan melangkah pergi. Dirinya tidak ingin berhubungan dengan tokoh game, terutama heroine. Ia mengatakan kalau dirinya tidak berbakat dalam hal itu. Ia tidak bisa melihat spirit dan melangkah pergi meninggalkan Jenika dengan tatapan semu. Di sebelahnya Marioda sang spirit berbentuk serigala raksasa berdiri, mengatakan kalau benarkan Ed ini lucu dan menarik. Ya, Jenika berpikir demikian. Terlihat jelas bahwa Ed menghindari gadis ini. Jika ia tidak dapat melihat spirit, dari mana ia tahu kalau Marioda adalah spirit dengan bentuk serigala? Namun, Jenika tahu kalau Ed tidak bohong. Setidaknya untuk saat ini, Ed tidaklah dapat melihat kehadiran dari Marioda maupun spirit kelelawar yang kini terbang di pundak kirinya. Ya, Jenika tertarik pada pria bernama Ed kalkulator ini. Kini, Jenika hanya berbaring malas, dan dirinya sendiri pun tidak menyadari kepribadian lain dirinya yang berusaha dihindari oleh Ed. Namun, Jenika hanya ingin agar mereka dapat dekat di masa depan, karena mau bagaimanapun, Ed sangat menarik. Keesokannya, Ed mengulang rutinitas. Ia bangun pukul 4:30 pagi dan mulai berlari ke sekolah. Ia berusaha keras agar dapat beasiswa, agar tidak perlu lagi untuk membayar uang akademi. Jenika yang melihatnya hanya dapat memperhatikan dengan diam. Dan kini Jenika menjadi stalker bagi Ed. Enak banget ya di stalker gadis cantik, minus yandere dikit gak ngaruh. Kini ia sedang membuat makanan lainnya untuk stok malam hari maupun esok pagi. Namun, meski ia berusaha mengabaikan, akhirnya ia menegur Jenika yang terus mengikutinya selama 12 jam ini. Ia bertanya mau sampai kapan Jenika memata-matai dirinya. Apa yang menarik dari dirinya hingga Jenika sepenasaran itu dengan dirinya. Namun, seperti orang aneh, Jenika malah bertanya balik. Kenapa Ed bisa tahu kalau Jenika mengikutinya? Ed membalas, 12 jam bukan waktu yang singkat. Dan Jenika terus memperhatikannya tanpa terputus. Justru aneh jika Ed tidak menyadari tatapan gadis secantik Jenika ini. Dan pria itu mengatakan kalau dirinya hanyalah berandalan. Apa mungkin itu yang membuat Jenika tertarik? Kan ada pria yang lebih layak untuk diikuti selain dirinya. Namun, Jenika membantah dan berkata itu hanyalah penilaian orang lain, bukan dirinya. Ia berkata sambil tersenyum. Bahkan belum mengenal Ed terlalu jauh. Namun, Ed tahu jika respon seperti ini akan muncul dari Jenika. Jenika ini memiliki dua kepribadian, yaitu cerdas dan polos. Namun, dia juga gadis yang berbahaya. Jadi sesungguhnya, MC tidak ingin berurusan terlalu jauh dengan gadis ini. Juga, fakta paling mengejutkan adalah, yaitu Jenika adalah bos pertama yang harus dibunuh dalam game ini. Yang artinya juga, ia adalah musuh dari Tyler McClure. Namun, mau dipikir bagaimanapun, ia tidak dapat bertindak jahat pada gadis cantik nan polos ini. Ya, mungkin salah satu alasan Jenika menjadi villain adalah karena kepolosannya ini. Dan alasan Jenika tertarik pada Ed, karena sistem dunia ini yang mempertemukan kedua villain di satu titik. Akhirnya Ed menyerah, dan meski ia ditatap saat hanya memakai kolor, Ed berkata, jika memang Jenika setertarik itu dengan dirinya, maka bantulah Ed. Bantuan yang dimaksud adalah uang. Mendengar kata uang, Jenika langsung kabur tanpa jejak. Ed sebenarnya tidak enak. Ya, Ed tahu Jenika ini adalah anak miskin dan mendapat beasiswa untuk bertahan hidup. Tentunya, ia tidak memiliki uang, dan meminjam uang adalah salah satu cara halus untuk mengusir Jenika dari kehidupan sengsaranya.
Kini ia kembali menangkap kelinci dan berencana pulang ke gubuk mungilnya. Namun, betapa terkejutnya ia. Gadis cantik lain malah mengganggunya. Lucy Maeriel mengambil alih tempat tidurnya dan tertidur dengan sangat nyaman dan nampak bahagia. Ed menggumam sendiri mengenai mengapa Lucy bisa berada di sini dan fakta bahwa gunung ini jauh loh dari pemukiman maupun sekolah. Namun, karena gumaman Ed ini, Lucy akhirnya bangun dan protes pada MC, mengatakan kalau dirinya berisik. Tapi Ed membalas, yang harusnya protes itu dia. Ini gubuk tuh rumahku satu-satunya loh. Tapi Lucy menyuruh Ed untuk diam. Yang Lucy maksud berisik bukanlah Ed, melainkan Marioda yang rupanya mengikuti Ed sedari tadi. Terus-menerus berkata agar Ed menyelamatkan Jenika. Tentu, Ed tidak dapat melihat Marioda, apalagi mendengar suaranya. Namun, Lucy ini jenius, dan tentunya dapat berkomunikasi dengan Marioda. Sepertinya, Marioda ini tahu akan masalah yang dimiliki Jenika, maupun kepribadian ganda miliknya. Namun, tentunya, Marioda pasti tidak tahu Jenika akan menjadi villain, dan hanya menebak menurut instingnya saja. Kini, MC mungil kita sedang menonton pertarungan antara para murid. Tentu yang menarik dari pertarungan ini adalah diperlihatkannya kemampuan dari masing-masing kandidat. Mereka memakai senjata kayu. Tentunya, demi meminimalisir terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan. Dan tentu yang menjadi sorotan utama Ed adalah sang protagonis dalam game ini. Tidak lain dan tidak bukan adalah Taylor McClure. Bahkan mata Ed tidak berhenti dikala ia menyaksikan pertarungan dari Taylor tersebut. Di tempatnya, Ed didatangi oleh Jenika yang terus saja penasaran dengan MC kita. Bahkan Ed sendiri sampai heran. Daya tarik apa yang mungkin ia miliki hingga menarik perhatian dari gadis imut ini. Dan Ed sendiri heran, loh bukannya dia ini sudah membuat Jenika ilfil dengan cara meminjam uang padanya. Namun, ini loh, kenapa Jenika ada di sampingnya sekarang? Seakan kejadian kemarin itu tidak pernah terjadi. Jenika membawa kertas bagian pertarungan. Namun Ed tetap berusaha acuh, berharap tidak berurusan dengan gadis ini. Namun, Jenika bertanya dengan polosnya, mengapa Ed tidak tertarik dengan pertarungannya sendiri? Dan itu membuat Ed cukup terkejut. Dan Ed ini lupa kalau dirinya juga adalah seorang siswa. Jadi tentu harus berpartisipasi dalam duel. Ed baru ingat, di game, Ed tidaklah ada dalam waktu ini karena sudah menjadi pengemis. Namun di tempatnya saat ini, Ed yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu ditendang. Sekarang Ed disayang. Dan ya, Ed mulai tertarik membaca bagian pertarungan. Ed tetap berharap Taylor dapat membuat dunia ini aman. Demi kehidupan dirinya sendiri yang aman dan damai. Bermalas-malasan tanpa masalah. Di hadapannya sudah berdiri dua kandidat kuat. Tentu, Ed sangat antusias dengan hal ini. Sang MC Taylor McClure akan melawan gadis paling jenius dalam akademi, Lucy Maeriel. Pada dunia aslinya, Taylor akan memakai pedang. Dirinya ini tidak pernah memakai pedang sebelumnya. Namun, berkat bantuan developer game yang mengharuskan MC kuat, jadi dia tiba-tiba saja dapat menggunakan pedang dengan sangat ahli. Bahkan memakai kekuatan percepatan langkah, membuat dirinya mampu mengimbangi seorang jenius. Tapi, Lucy bukanlah orang lemah. Dia memakai sihir tingkat menengah dan membuat Taylor sekarang. Namun hal itu jugalah yang menjadi dorongan kekuatan Taylor. Ya, itulah yang seharusnya terjadi. Namun Ed ditampar realita. Taylor yang sekarang, dengan konyolnya memakai tangan kosong, melesat maju ke sang jenius, membuatnya tertidur nyenyak dengan satu serangan kecil dari Lucy. Tentu ini bukan yang diharapkan oleh semua orang, bahkan murid botak di sebelah Jenika. Dan Ed menjadi yang pertama heran. Di tempatnya, Lucy hanya menguap, merasa lawannya terlalu lemah. Namun, rupanya itu tidak begitu. Taylor yang anak developer game, diberikan buff olehnya, membuatnya bangkit sekali lagi. Dan entah dari mana ini dia mendapatkan pedang kayunya. Memang setiap petarung diberikan pedang kayu sebagai senjata. Namun, tadi jelas sekali Taylor yang terlalu jenius, melesat ke arah Magical Women dengan tangan kosong. Tapi, kini ia sudah siap dengan aura merah dan pedang di tangannya. Ia meneriakkan nama Lucy Maeriel. Dan dengan aura merah menyala, ia menerjang ke arah Lucy. Hal ini cukup membuat Lucy melek, menggunakan elemen angin yang mementalkan Taylor sekali lagi. Hanya bedanya, kini ke bangku penonton, dan jaraknya cukup jauh dari arena. Lucy tidak terkalahkan. Bahkan Taylor yang sudah dibantu Papi Muntun, tetap menjadi pajangan dinding, dan tergeletak seketika meninggalkan Ed yang sangat terkejut akan hal ini. Ia dipenuhi rasa terkejut dan kecewa, karena harusnya Taylor menang di sini. Tapi, menangnya itu guys bukan karena ia mengalahkan Maeriel, melainkan Maeriel didiskualifikasi.
karena memakai sihir tingkat 2 yang berbahaya. Tapi, dengan sihir, angin tadi mengantarkan Lucy menuju kemenangan. Dan berbeda dengan sebelumnya, kini tatapan Lucy menjadi tajam dan bukan mengantuk. Kini Ed harus melawan Putri Fonny. Namun, ia tidak mendengarkan apapun dan hanya fokus pada karakter utama. Sambil berlari dia berpikir. Bahkan saat Fonny memanggilnya ia tidak mendengar sedikit pun. Dan ia keluar dari arena memanggil Taylor. Yang putus asa. Dalam renungannya Ed tahu, Lucy itu memakai skill dari Spirit Marioda. Dan Lucy bisa begitu adalah akibat dari kehadiran Ed. Meski tidak diinginkan olehnya, Ed secara teknis sudah merubah jalannya cerita dalam dunia ini. Ia berteriak dan menyemangati Taylor. Ia kuat, memang sangat kuat. Tapi Lucy itu berada di level yang berbeda. Ed terus berteriak, mengatakan kalau jangan goyah, hanya karena kalah di hari ini. Dikarenakan, masalah masih banyak. Kedepannya juga akademi akan mengalami banyak masalah. Dan sebagai pria, Taylor harus menjadi orang yang menyelesaikan masalah akademi tersebut. Dalam diam, Taylor menatap Ed. Lalu, karena sekarang adalah waktunya untuk Ed bertarung, ia kembali ke arena dan menghadap sang putri. Ed meminta untuk tidak terlalu dilukai oleh Tuan Putri, dan Tuan Putri meminta duel yang adil. Tuan Putri yang memulai pertama. Dia mengeluarkan Kamehameha, menjatuhkan Ed dengan satu serangan. Ed yang babak belur mengatakan dirinya menyerah, membuat Tuan Putri berteriak. Namun, Ed membungkuk dan berterima kasih akan pengalaman hari ini. Putri menatapnya dan menyadari, jika Ed sama sekali tidak peduli pada Fonny. Dia tidak pernah menatap mata Tuan Putri ini, dan hanya fokus pada Taylor McClure. Bahkan kini, fokus MC hanyalah agar bisa pergi secepat mungkin dari arena untuk menyemangati Taylor. Karena, jika Taylor menyerah, hidupnya yang damai. Maaf, maksudnya, dunia yang damai akan menjadi kacau atau bahkan berakhir. Tapi, baru saja ia melangkah keluar pintu. Fonny memanggilnya. Terlihat, Tuan Putri juga berlari demi mengejar pria misterius ini. Ia terengah-engah dan cukup berkeringat. Hingga saatnya, ia berteriak pada MC mungil kita, menanyakan tentang jati dirinya. Ed sendiri bingung dan tidak tahu harus menjawab apa, dan hanya mengatakan sudah berterima kasih karena diberi pelajaran dalam duel ini. Tapi, hal ini tidak merubah ekspresi marah dari Fonny. Ia berteriak dan mengatakan kalau Ed sama sekali tidak peduli padanya. Bahkan pada pertarungan mereka barusan, dia tidak niat menang dan mencari cara untuk kabur dari arena. Fonny sama sekali tidak bahagia dengan kemenangan barusan, dan tetap menggeram pada Ed. MC dengan IQ 250.000 ini sadar, kalau rupanya, Tuan Putri memendam perasaan yang dalam, dan menyimpan semua emosinya sendiri. Tapi, ia memaksakan diri untuk bercerita pada Ed tanpa Putri itu sendiri sadari. Ed memegangnya, dan dengan romantis mengatakan, kalau tidak ada gunanya panik. Ia memberikan terapi ketenangan pada Putri. Ya, baperin aja semua, Bang Ed. Putri dengan malu-malu menyeka wajahnya dari keringat, dan memohon pada Ed agar melupakan kejadian barusan. Ed melepaskan tangannya dari pundak Tuan Putri, dan berharap bisa pergi untuk mencari Taylor sekarang. Tapi, Tuan Putri melanjutkan gumamannya, berpikir dirinya punya kebiasaan yang tidak baik. Bahkan Ed menangis karena takut Taylor sudah kabur jauh. Lalu, tiba-tiba Fonny sadar kalau rupanya Ed sengaja membuat kekacauan agar dikeluarkan dari keluarga roh Taylor. Putri juga tahu jika keluarga tersebut memiliki sisi gelap yang kental dan berbahaya bagi negara ini. Ed menatapnya serius, berpikir kalau itu bisa saja benar, tapi bukan itu yang terjadi. Ed kini hanya berpikir dan berkata dalam dirinya kalau itu ulah Ed yang asli bukan dirinya. Dan dengan cepat Ed mengelak. Ia cosplay menjadi Pinocchio. Dengan alaminya berbohong, mengatakan kalau Putri telah salah faham. Dirinya memanggil Taylor untuk membalas dendam, dan juga tidak menyukai Taylor dari sisi manapun. Ia musuh alaminya, Putri yang memiliki skill kejujuran. Tahu si Pinocchio ini sedang berbohong. Putri menyuruh Ed menatap matanya dan berkata jujur. Sementara skill kejujuran terus berteriak kalau Ed bohong. Tapi, Ed dengan hidung panjangnya, meyakinkan kalau dirinya sudah jujur. Tidak ada gunanya menatap mata Fonny. Fonny geram dan terus memaksa Ed menatap matanya. Namun, kini kebohongan Ed sudah memuncak, menusuk tembok dengan hidung panjangnya. Pada akhirnya, karena Putri juga kebanyakan makan seblak, ia menyerah pada Ed dan percaya pada kebohongan konyol Ed kalkulator tersebut. Ya, kini MC dibiarkan pergi oleh Putri dan menunjukkan pintu, yang dimana ia sendiri tahu kalau Taylor McClure ada di sana, depresi di tengah bangku panjang. Sementara itu, Fonny masih geram karena Ed tidak mau jujur. Skill kejujurannya malah berbalik membuat dirinya gila. Bahkan kini ia hanya menatap Ed dengan diam. Sebelum pergi,
Ed memberikan tembakan terakhir, mengatakan kalau Putri tidak perlu terlalu khawatir akan terlalu banyak hal. Ia harus makan dan istirahat yang cukup. Dan untuk tidak lupa, jikalau mereka berada di Akademi Sylvania, akademi terbaik di negara ini. Tentu perkataan jujur Ed membuat Tuan Putri semakin jatuh cinta. Ed mendapatkan kucing baru. Sementara itu, El Galau, sang protagonis utama, Taylor McClure tengah merenungi kekalahannya dengan menggenggam pedang kayu patah. Ia terduduk lesu, sementara Ed akhirnya tiba dengan wajah khawatir. Tapi, hal yang paling mengkhawatirkan adalah sosok dari sang heroin utama, Ayla Trish, yang kini menghadangnya untuk menemui Taylor. Ayla beranggapan kalau Ed akan berbuat jahat pada Taylor dan menyuruh agar Ed pergi saja, jangan menambah murung Taylor yang sedang murung. Ayla menangis karena Taylor murung. Ia seperti belahan jiwa Taylor. Nyatanya, Ayla adalah tokoh utama dalam game, sekaligus calon istri dari Taylor McClure. Bahkan, saat Ed bertarung dengan Tuan Putri, Ayla berlari ke arah Taylor, berusaha menyemangati teman masa kecilnya ini. Taylor akhirnya bangkit dan menyuruh Ayla berlindung di belakangnya. Seakan mereka akan melakukan duel hebat antara dua musuh. Namun, Ed yang kini tahu Taylor baik-baik saja. Bahkan tanpa dirinya, Ed mengingat dirinya di masa lalu. Dunia modern, ia adalah player. Jadi, secara teknis, Taylor adalah dirinya. Ed tahu betul sifat Taylor luar dan dalam. Jadi kini ia tersenyum, menatap kedua pasangan ini, berbalik dan melangkah pergi. Ed lega karena Taylor tidak seputus asa yang dirinya kira. Taylor pasti bisa bangkit. Sejujurnya, Taylor seperti anaknya sendiri, yang ia besarkan. Meski itu adalah game, namun, kedua pasangan itu bingung harus bereaksi. Macam apa menanggapi Ed ini? Ed datang dan sangat so keren, tapi kini berjalan pergi meninggalkan mereka dalam tanda tanya. Saat berjalan, ia melihat ledakan api. Rupanya, dua murid jenius tengah bertarung, Lortel dan Jenika. Jenika adalah sang bos dan musuh dari Taylor. Jadi, MC ingin agar Taylor menatap dengan seksama kekuatan overpower yang dimiliki Jenika, agar ia dapat berpikir. Lalu, singkat cerita Jenika menang, dan dikelilingi oleh murid-murid lainnya. Jenika ini memang memiliki kepribadian yang ceria, sangat cocok untuk menjadi calon istri. Hal itu pula lah yang membuat Jenika mudah untuk berteman, baik itu dengan manusia maupun para roh. Jenika berterima kasih karena dipuji. Namun, ia melihat lawannya yang hangus seperti ubi, tengah dibawa oleh tandu tim medis, membuatnya perang batin, mempertanyakan apakah yang dilakukannya benar atau salah. Sementara Ed melangkah pergi, tidak mau berurusan terlalu jauh dengan siapapun, dan ingin hidupnya damai. Maksudnya, ingin dunia tetap damai. 2 minggu telah berlalu, Ed yang miskin dan hanya tinggal di gubuk, selalu terpaksa berkeliaran memakai kolor saja jika di rumah. Namun, si stalker malah keluar dari semak-semak, berkata apakah memang Ed hobi telanjang. Dan Ed mengatakan, kalau ini sudah malam, mengapa seorang gadis sepertinya berkeliaran pada malam hari sendirian? Ed mulai memakai baju, tidak nyaman hanya memakai kolor. Di hadapan seorang gadis, Jenika mengatakan kalau tempat ini menarik dan seru untuk dikunjungi. Ia seperti memiliki markas rahasia yang tidak diketahui banyak orang. Lalu, ia juga datang untuk meminta saran pada Ed. Ed bertanya pada Jenika, dari sekian banyak teman yang gadis itu miliki, mengapa ia memutuskan untuk bertanya kepada Ed kalkulator? Namun Jenika menjelaskan kalau tidak semua orang dapat diajak bicara mengenai hal ini. Dalam pertarungannya terakhir, Jenika dan lawannya memakai sihir tingkat menengah, yang harusnya sih tidak diperbolehkan. Namun pada dasarnya Jenika sangat kuat dan murid jenius, jadi ia berlebihan dan membuat musuhnya terluka parah. Sebenarnya ini salah Lortel sendiri, karena ia melanggar aturan dengan memakai sihir tingkat menengah. Jika Jenika tidak membalas, bisa saja ia malah menjadi Kiko, membeku dan kedinginan sepanjang malam. Namun, ia berhasil membuat musuhnya gosong. Dan teman-teman Jenika juga mengatakan kalau Jenika tidak salah. Tapi, tetap saja Jenika merasa bersalah. Lalu, ia meminta saran Ed, apakah Jenika harus meminta maaf atau tidak pada gadis tersebut. Tapi, Ed dengan santainya bilang, jika Jenika salah dan wajar meminta maaf, Jenika bahagia. Dan sama seperti Tuan Putri, Jenika sudah baper pada Ed ini. Ya, mungkin gadis yang pertama kali jatuh cinta pada Ed adalah Jenika, dan gadis ini berterima kasih pada Ed karena dirinya adalah orang yang jujur dan baik hati. Jenika terus berterima kasih dan tersenyum. Malam itu mereka lewati dengan keromantisan ini. Dan kini, Ed dibuat tambah pusing karena secara game menyelamatkan Jenika sama saja membunuh Taylor.
Kini Ed mulai mengingat bagian dari game. Saat ujian penempatan kelas, ada seorang gadis yang diculik goblin. Namun jika Taylor menyelamatkan gadis itu, maka Taylor akan mati. Lalu di ujian pemburuan monster, jika Taylor juga tidak membuat tim bersama Ayla, maka Ayla akan mati terjatuh dari tebing sambil menangis. Terakhir, jika mencoba untuk menyelamatkan Lortel dari api milik Jenika, maka Taylor juga akan mati. Rupanya, Taylor tidak sekuat ini. Mungkin ini juga efek dari Taylor yang masih ada di bagian awal game ini. Dan Ed juga pusing. Satu lagi seorang protagonis muncul di hadapannya. Lortel menghadang jalan Ed dan protes bahwa dirinya telah diabaikan oleh seniornya ini. Ed menatap Lortel. Melihat di dalam game, Lortel ini adalah karakter yang sulit untuk dijadikan istri. Karena ia selalu membawa Taylor pada kematian. Bahkan jika bukan Taylor yang mati, Ayla yang menjadi korban. Lortel seorang anak dari pedagang yang bangkrut, memiliki cukup banyak penderitaan, dan dia juga adalah saingan cinta dari Tuan Putri. Lortel merengek dengan manja, bahwa dirinya ingin meminjam seniornya ini untuk 2 jam ke depan. Lalu Ed merenungkan, kalau sebenarnya Lortel ini kisahnya sedih dan kasihan. Ya, ia merenung sambil melangkah meninggalkan Lortel. Namun, gadis ini yang sudah diabaikan selama 20 menit terakhir oleh Ed, tentu tidak akan menyerah. Terlebih, kini Ed mulai bicara padanya. Rupanya, Lortel kagum pada Ed, yang tetap berjuang untuk sekolah. Meski ditimpa banyak masalah, Lortel juga tahu kalau Ed sudah tidak tinggal di akademi. Lortel sang gadis merah meraih kantong bajunya, menyebut Ed sebagai orang arogan dan egois. Namun, itu dulu, dan Lortel sama sekali tidak melihat kedua sifat itu pada Ed saat ini. Ia menawarkan 3 koin emas sebagai bayaran jika ia dikenalkan dengan Jenika, karena dengan kehadiran Jenika di sisinya, ia dapat lebih aktif dalam melawan Vonia di masa depan. Ed bertanya, apakah Lortel berpikir dia dapat disogok dengan uang? Dan dengan santainya Lortel berkata ya, sambil memasukkan uang ke kantong baju Ed. Ed berubah ekspresinya, dan sadar tidak perlu lagi makan pohon untuk bertahan hidup. Ia menawarkan jabat tangan dengan Lortel, dan meski Ed tahu Lortel bukan karakter yang sebaik itu, namun dunia ini hanya peduli pada hasil akhir saja. Ed meninggalkan Lortel di belakangnya, yang menatap MC dengan mata penuh rencana. Rupanya, entah sejak kapan, Ed berhasil membalikan koin ke genggaman Lortel. Dan dalam renungannya, ia tidak ingin berurusan dengan 2 karakter penting game sekaligus. Terlebih, masalah dengan Jenika saja belum selesai. Ini si gadis merah malah ikutan. Tentu, semakin banyak ia terlibat dalam alur cerita dalam game, semakin sulit untuk dibetulkan nantinya. Dan Ed Rotatalor berusaha untuk mencari cara teraman agar kehidupan damainya tidak terganggu oleh terlalu banyak gadis aneh. Malam harinya, di asrama putri, pada akhirnya, Lortel datang menemui Jenika. Ia dengan berani mengungkapkan keinginannya untuk beraliansi dengan Jenika. Jenika meminta maaf dan berkata kalau itu salahnya, yang menyerang Lortel dengan kekuatan yang terlalu besar hingga membuat gadis itu terluka parah. Namun, Lortel membantah hal tersebut. Semua orang tahu jika yang pertama menyerang adalah dirinya. Jeti itu adalah bayaran bagi kelancangan Lortel sendiri. Meskipun efek dari luka yang diakibatkan oleh Jenika cukup besar. Namun, Jenika membalas sinis, mengatakan kalau Lortel gagal membujuk Ed. Hal ini mengejutkan Lortel yang mendengar Jenika berkata seperti itu secara tiba-tiba. Jenika menjelaskan kalau dirinya berusaha menahan diri agar dapat mengobrolkan hal ini secara langsung. Ia tidak ingin ada orang lain yang tahu percakapan antara mereka berdua, dan fakta bahwa pertemuan mereka hari ini bukanlah rencana Lortel, melainkan Jenika sendiri, yang memang sejak awal ingin bertemu dengan Lortel secara langsung. Mengatakan itu sambil mengeluarkan auranya. Kini Lortel mengingat kejadiannya bersama Ed tadi siang. Dalam hitungan detik, Ed mampu meringkas seluruh kejadian di hutan yang telah ia alami bersama Jenika. Tentunya, itu juga berarti Ed telah menceritakan hal lain. Kejadian dirinya yang berusaha untuk menyogok Ed dengan 3 koin emas. Jenika mengetahui hal itu juga. Jenika menghampirinya dan mengatakan itu di telinga Lortel secara langsung, bahwa ketulusan seseorang tidak dinilai dari seberapa banyak uang yang diberikan. Tidak selamanya uang dapat membayar seseorang, dan Lortel tidak boleh terpaku pada hal tersebut. Untuk terakhir, Jenika berpamitan dan meminta maaf, karena sebagai senior, dirinya tidak memberikan contoh yang terlalu baik bagi Lortel. Ia melangkah pergi dan berkata cukup puas dengan kehidupannya saat ini. Tidak ingin bergabung dengan konflik yang akan dibuat Lortel di masa depan.
Atau lebih tepatnya, Jenika terlalu sibuk mencari cara mendapatkan hati dari Ed. Dengan tatapan sinis, Jenika mengatakan kalau dirinya mendoakan kesembuhan dari Lord Tal. Lord Tal terlalu menganggap enteng kegelapan dunia. Kini ia sadar kalau Jenika memiliki sifat lain. Di balik dirinya yang ceria, Jenika menyembunyikan sifat dewasa yang nampak lebih pantas disebut kejam. Di hutan, Ed sedang menjemur pakaian-pakaiannya. Namun, kemalangan tetap terjadi. Tiba-tiba saja ada kawanan burung yang menabrak jemurannya. Di sana juga ada seorang maid akademi yang bernama Belmaya. Gadis ini adalah orang yang mengusirnya dari asrama. Dan dengan kejam melemparkan Ed beserta barang-barangnya. Ia meledek Ed yang tinggal di hutan dan hanya bermodalkan gubuk kecil. Ed menatap tajam pada Bel, namun alih-alih tertarik pada maid akademi Sylvania tersebut, Ed lebih tertarik pada keranjang yang dibawa oleh Bel. Ed tahu betul jika isinya pasti bahan makanan berkualitas tinggi. Bel mengatakan kalau Ed tidak perlu berbicara sopan padanya dan cukup berbicara sombong seperti biasanya. Namun jawaban dari Ed mengejutkan. Pelayan itu, MC mengatakan kalau ia menghormati Bel lebih dari apapun dan meminta membahas sesuatu yang berhubungan dengan isi dari keranjang yang dibawa Bel. Dirinya tahu berhubungan dengan pelayan ini tidak akan menimbulkan efek yang terlalu buruk pada masa depannya atau masa depan dunia ini. Jetty, dengan ramah, ia meminta mengobrol dengan Bel. Terlihat isi keranjang itu adalah makanan sayuran dan banyak juga buah-buahan. Kini Bel menjelaskan tentang beberapa jamur, herbal, dan buah-buahan yang tidak beracun, dapat dimakan dan juga kualitasnya sangat bagus. Dengan cara ini, Ed akhirnya mampu mencari bahan makanan berkualitas. Semua berkat bantuan dari Belmaya. Bahkan, skillnya meningkat satu level. Ed berhasil menimbun banyak makanan dari hasil membuat jaring dan berburu hewan liar. Masalah makanan sudah teratasi. Kini skill api miliknya sudah level ke-10. Juga sihir apinya menjadi level yang sama. Ed juga mendapatkan skill teh herbal. Dalam hatinya, ia merasa senang karena dapat banyak informasi dari Belmaya. Ia berharap untuk membalas kebaikannya nanti. Ed menatap matahari terbenam dengan perasaan bahagia dan perut kenyang. Ia menikmati hari-harinya ini dengan perasaan lega hingga suatu cahaya di langit memecah keheningan. Dan dengan dahsyatnya, benda itu menghantam tanah, membuat ledakan besar, mementalkan Ed ke sisi yang lainnya. Rupanya, itu adalah Lucy. Ed terbangun dan menyadari ia terpental hingga menabrak gubuk kecilnya. Lucy menjelaskan kalau dirinya takut pada Belmaya. Pelayan itu memutar tangan dan seperti ingin memukulnya. Jetty ia melakukan sihir dan terbang sampai kemari. Namun, Ed yang marah melemparkan ranting ke kepala Lucy. Mengatakan Lucy telah menghancurkan rumahnya. Lucy mengatakan mananya habis. Dan Ed terlalu jahat karena menyakiti seorang gadis seperti dirinya. Namun Ed yang cukup kesal melanjutkan dengan menyentil dahi Lucy yang tidak mampu untuk mengeluarkan sihir pelindung. Kini mau tidak mau, ia harus kembali ke sekolah dan mencari informasi sipil mengenai cara pembangunan rumah yang ideal. Minimal tidak hancur karena guncangan seperti gadis yang jatuh dari langit. Ed terus membaca buku untuk menambah pengetahuannya. Dan hari sudah sangat sore. Ia dihampiri oleh seorang gadis bernama Eika Islan yang mengatakan jika sudah sore dan perpustakaan sebentar lagi akan tutup. Ed memperkenalkan dirinya yang bernama Ed Rotatalor. Begitupun Eika yang berkata bahwa dirinya adalah Eika Islan. Namun, dikala mendengar nama Ed, Eika terkejut, membuat Ed sadar bahwa rumor buruk tentangnya sama sekali belum pudar. Namun, Eika justru kagum karena ia mendengar Ed adalah orang yang barbar. Jetty melihatnya membaca banyak buku, bahkan 6 buku dalam beberapa jam, membuat Eika menaruh respek pada MC. Bahkan ia tersenyum dan berkata bahwa rumor tidak dapat dipercaya. Ia akan mendukung Ed karena Ed adalah orang yang sangat rajin. Eika beranjak pergi. Namun, di tengah 2 rak buku, tiba-tiba terjadi gempa hebat, merobohkan rak buku. Eika yang ketakutan pingsan seketika. Namun, Ed bergerak cepat dan menghentikan rak sebelum menimpa tubuh dari Eika. Di tempat lain, lapangan luas Akademi Sylvania, para murid tengah berkumpul. Mereka menyaksikan para roh kegelapan yang keluar dari lingkaran sihir. Dan hal ini pula lah yang memunculkan ledakan hebat dan guncangan di mana-mana. Roh kegelapan ini dipanggil oleh Jenika, namun bukan dari keinginan dari Jenika itu sendiri. Memang benar, gadis itu mampu untuk memanggil roh tingkat tinggi. Namun kemunculan dari para monster ini adalah efek dari Jenika yang terlalu banyak memendam kepedihan seorang diri. Pada akhirnya,
roh jahat mampu untuk mengendalikan Jenika seperti boneka-boneka mereka. Fonia memerintahkan murid yang lain untuk bergerak, dan utamanya, para Kelasa akan memimpin, karena pada dasarnya, Kelasa adalah orang-orang terpilih dan memiliki kekuatan yang cukup. Seorang NPC melapor pada Putri jika di lab para monster sudah menyerang. Dengan panik seorang NPC berkacamata bilang, kalau di perpustakaan ada 2 orang lagi, dan Zix yang bucin berat pada Eika mulai panik karena mengetahui Eika dalam bahaya. Dia sangat marah mengetahui Eika berduaan bersama Ed. Rasa cemburu dan khawatir menyelimuti diri Zix. Zix yang sudah cemburu berat melompar pergi, mengabaikan perintah Tuan Putri dan berusaha menyelamatkan Eika. Sedikit dari yang dia tahu, alih-alih membenci setan atau roh jahat, Zix malah fokus membenci Ed dan berlari sekuat tenaga ke perpustakaan. Sambil berlari, ia mengingat kebaikan Eika yang selalu menjaganya. Tapi ya Yukina bingung, seburuk-buruknya Ed, kenapa bucin satu ini sepanik ini? Kan gak akan mati juga tuh si Eika meski bersama Ed. Tapi, ia malah membayangkan kalau MC akan melakukan hal-hal mesum pada Eika, membuktikan bahwa sebenarnya pemikiran Zix sendirilah yang cabul sejak awal. Akhirnya, ia menemukan Ed yang terduduk lemas dan berlumuran darah. Tanpa aba-aba apapun ia menarik kerah Ed dan melemparkannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Ia melihat Eika yang pingsan, berselimutkan alma mater Sylvania. Zix mendekati Eika yang pingsan, menatap sekeliling, dan akhirnya tahu bahwa Ed sudah melindungi Eika dengan kemampuannya. Bahkan, ruang perpus ini menjadi tempat isolasi yang aman dari monster. Juga Ed menyiapkan pesan bertuliskan kapur, menyuruh Eika untuk tidak panik. Jika ia bangun nanti, tunggulah hingga bantuan datang dan jangan membuat gerakan yang akan memancing monster untuk menyerang tempat ini. Zix sadar dirinya salah karena mencurigai Ed dan melihat darah di tubuhnya adalah bukti bahwa MC sudah berjuang sebaik mungkin melawan monster yang ada. Dan benar saja, monster buaya banyak masuk ke gedung ini. Ed bertarung mati-matian dan berhasil mengalahkan mereka semua, meningkatkan skill api menjadi level ke-12. Juga, kemampuan untuk berkomunikasi dengan para roh, karena musuh yang dikalahkannya ini adalah monster jahat yang terbuat dari roh yang dipanggil oleh Jenika. Zix menggendong Eika, dan dengan tanpa rasa malu ia bertanya pada Ed apa yang ia lakukan. Ed berkata kalau dirinya lelah dan ingin istirahat. Dirinya ada di sini untuk membaca buku, agar tahu cara membangun rumah yang kokoh. Namun, Zix menghentikan ucapan Ed. Akhirnya, ia menundukkan kepala. Sadar tindakannya sangat kurang ajar tadi, dan ia berhutang budi pada Ed. Ed menatap Zix dan langsung tahu kalau Eika adalah kekasih dari dia, atau minimal Zix memiliki rasa pada gadis itu. Ed tidak mengenal Eika, karena di gamenya Eika hanya disebutkan sebagai NPC yang dekat dengan Zix. Namun, Zix sendiri adalah seorang NPC yang dekat dengan Taylor McClure. Ia tokoh penting di game yang membuat Ed sadar ia telah terseret lagi ke alur game tanpa ia sadari atau dapat menghindar. Ed menyuruh Zix untuk pergi ke gedung OSIS. Zix tokoh penting dan tidak seharusnya berada di tempat ini. Dia harus membantu Taylor. Namun Zix bingung mengapa nama Taylor disebut. Zix mengerti dan akhirnya ia pergi sambil menggendong Eika di punggung. Ed terduduk lega bahwa semua akan baik-baik saja. Namun, ia baru sadar, tadi Zix sempat bingung kenapa nama Taylor disebut, yang menyiratkan bahwa Zix tidak berteman dengan Taylor. Padahal, skill untuk mengalahkan musuh di episode 1 ini adalah Sword Slash yang Taylor dapatkan dengan berteman dengan Zix. Namun, rupanya kejadian kali ini tidak ada dalam game, karena latar waktu hari ini adalah 1 bulan sebelum mereka harus bertarung melawan Jenika, yang artinya Taylor masih sangat lemah, tidak akan mampu melawan boss fight dari dunia ini. Naga ungu takkan mengaum kepada murid-murid. Naga ini hanya dapat dikalahkan jika Taylor menebaskan Sword Slash beruntun. Namun, Taylor bahkan belum mahir memakai pedangnya. Seketika bayangan masa depan yang damai runtuh di pikiran Ed. Zix akhirnya tiba di area pertempuran. Ia membungkukkan kepala karena melihat timnya sudah bonyok dan kalah telak. Namun, Putri tidak mempermasalahkan hal tersebut karena musuh mereka kuat. Jadi, meski ada Zix, pasti mereka tetap kalah telak. Dalam keputusasaan, Putri bergetar. Ia bingung harus bertindak bagaimana. Teman-temannya terluka parah dan pasti mati jika dipaksakan. Dan di saat itu pula lah MC sesungguhnya Edrota Talor datang. Ia tidak bisa tinggal diam dan mengatakan kalau ia
akan membantu dengan memimpin salah satu tim, mengejutkan Tuan Putri dan semua orang yang ada di sana. Seorang murid Zero Akhlak berteriak kalau Ed tidak layak dan jangan bercanda di situasi serius seperti ini. Namun Tuan Zix menghentikan teriakan NPC ini. Ed menjelaskan kalau musuh yang pertama harus dikalahkan adalah Jenika yang berada di bawah kendali roh jahat. Dengan begitu, para roh panggilannya akan melemah. Lord Tal menyangkal ide dari Ed. Ed menjelaskan kalau mereka membagi dua tim, satu tim menuju Jenika dan satu tim mengalihkan perhatian Tarkan. Namun, Lord Tal menjelaskan kalau itu bahaya. Bisa saja Tarkan malah menyerang balik dan membuat mereka semua dikepung. Tapi, Ed menjelaskan kalau tujuan utama mereka adalah mengalahkan Jenika dulu. Jika Jenika kalah, maka mereka bisa menang. Lord Tal bertanya siapa yang bersedia masuk ke misi bunuh diri yang disarankan oleh Ed. Karena jelas dengan kondisi mereka saat ini, berlari masuk ke Jenika dan memancing Tarkan akan langsung mengirim mereka ke surga. Namun, Taylor mengajukan diri. Dirinya akan menjadi orang yang melawan Tarkan dan mengalahkannya. Namun, Ed menghentikan kekonyolan dari Taylor. Ia mengatakan kalau mereka tidak berniat bunuh diri, melainkan akan menghentikan kekacauan yang kini terjadi. Dan akhirnya, Tuan Putri mengambil alih, membagi tim menjadi dua. Ia percaya pada Ed dengan keyakinan penuh. Taylor, Sis, Ayla, dan dirinya akan berlari menuju Jenika. Sementara NPC, Ed dan Lord Tal akan menghadapi Tarkan. Putri memerintahkan mereka untuk mulai melaju, dan semua berkata iya, lalu melesat pergi. Kini, ketiga orang ini sudah berada di hadapan Tarkan. Ed meyakinkan NPC untuk percaya pada dirinya. Bahkan NPC heran, kenapa Ed bisa begitu percaya diri? Padahal, tadi mereka 10 orang saja kalah telak melawan Tarkan. Masa bertiga bisa menang? Namun, NPC memutuskan untuk percaya dan berpikir memang tidak ada pilihan lain. Ia sudah bersiap dengan pedang besarnya. Sementara Tarkan mengumpulkan energi blast di mulutnya. Sementara NPC berusaha bertarung. Ed dan Lord Tal menyembunyikan hawa keberadaannya, bersiap untuk melakukan serangan saat ada celah. Tarkan yang imut mulai mendekati NPC. Ia ingin menghangatkannya. Sementara itu, Ed dan Lord Tal yang ada di belakang sedang menggibah tentang NPC ini, yang meski tidak memiliki keberanian, namun dirinya pelari handal. Ed meminta Lord Tal untuk menghancurkan tembok agar menciptakan jalan bagi Tuan Putri dan yang lainnya. Dengan cepat, jenius ini menciptakan 7 lingkaran sihir dan menghancurkan tembok itu dengan sangat mudahnya. Sementara itu, Tuan Putri dan yang lain terkejut dengan kerusakan yang dibuat Lord Tal. Namun, Lord Tal menyuruh mereka untuk cepat lari menuju Jenika, dan mereka menurut. Di sisi lain, kepala naga terlihat sedang mengejar pelari handal kita. Lord Tal bersiap dengan sihirnya, melemparkan sihir es yang menghalangi jalan Tarkan untuk melaju. Namun itu hanya sebentar. Dengan mudah, Tarkan menjebol dinding es milik Lord Tal dan tetap berusaha mengunyah mereka berdua. Sementara itu, Ed berusaha mencari bom nuklir, dan akhirnya ia menemukan dirinya, Lucy Maeril. Meski bagaimanapun, Lucy adalah jenius di antara para jenius dan dapat diandalkan. Ia mengeluarkan satu kantung penuh daging dan memberi makan Lucy agar kekuatan sihirnya penuh kembali. Lalu dengan penuh rasa tega, ia melemparkan Lucy kepada monster salamander naga. Merespon hal tersebut, salamander menyiapkan lonjakan energi lain di mulutnya, akan menyerang Lucy yang meluncur pergi. Tapi Lucy hanya berkata kalau Ed ini kejam, memberinya makan hanya untuk membuatnya mengeluarkan energi lebih besar. Lucy Maeril, dengan kekuatan petir ungu, membuat salamander tidak berkutik. Serangannya sangat kuat. Ed saja harus memegang pembatas jalan untuk bertahan agar tidak terbang sampai ke langit. Sementara Lord Tal memakai sihir pertahanan miliknya bersama NPC. Di tempatnya, Tarkan sudah tidak berdaya, bahkan Jenika belum dikalahkan. Namun Tarkan yang masih memiliki 100% kekuatan, bahkan bukan apa-apa bagi Lucy sang jenius. Ed pergi untuk serangan terakhir dan bersiap menyerang Tarkan yang kini terkena stun. Di tempatnya, Jenika membayangkan masa lalu. Jenika kecil dipeluk oleh ibunya, dan nampak jelas beban Jenika sangatlah besar. Ia tidak bahagia meski banyak orang di sampingnya. Entah bagaimana, harapan dan kepercayaan semua orang yang terlalu tinggi malah menjadi racun bagi Jenika dan sedikit demi sedikit menguasai jiwanya. Bahkan, dalam bayangannya, ini seperti Jenika berjalan di atas serpihan kaca yang menyakiti dirinya sendiri. Sementara itu, Fonny bersama teman-temannya sudah siap untuk menghadapi iblis yang merayapi tubuh Jenika Velover. Terlihat, Jenika sangat tidak baik-baik saja. Elemen kejahatan berubah menjadi lantai dan membelenggu dirinya hingga titik terakhir. Jenika menyambut kedatangan mereka dan juga siap melawan.
Sementara itu, teman-temannya cukup ketakutan, mengetahui bahwa roh jahat di depan mereka memiliki ukuran yang sama sekali berbeda, bahkan jika dibandingkan dengan Tarkan. Ed yang kini bersiap, merasakan jika Fonny dan yang lain sudah bersiap untuk melakukan pertempuran akhir melawan sang bos episode pertama. Ia melihat, kini Tarkan sudah sembuh dan kembali mengincar NPC. Ed bertanya kemana Lucy sekarang. Lord Tal menjelaskan jika Lucy bersembunyi. Ia kehabisan mana dan memutuskan untuk berdiam. Ed mengatakan itu bagus, dan kini mereka harus menyelesaikan hal ini. Ed mengatakan kalau ia akan maju dan mempertaruhkan nyawanya. Saat itu, Lord Tal harus menciptakan celah untuk maju. Ed mengatakan kalau dari awal dia tidak bertaruh. Nyawa bukan hal gampang yang dapat dipertaruhkan seenaknya. Ia yakin bahwa mereka akan berhasil. Itulah sebabnya ia maju untuk menghadapi hal ini. Lord Tal tersenyum dan mengerti. Ia mengaktifkan sihir es kebanggaannya, mengatakan kalau kepercayaan diri ini adalah keahliannya. Sementara NPC kini menangis karena sudah tidak kuat berlari. Ed dengan gagahnya menerjang ke arah Tarkan. Tarkan yang tahu Ed berbahaya melemparkan bola energi petir ke arahnya. Tidak tinggal diam. Ed menghindar dan mencari titik lemah. Di saat itu pula, Lord Tal mengarahkan tombak es ke arah bola energi Tarkan, membuat bola energi berbelok pergi, meninggalkan Tarkan dalam perasaan lemas. Kerusakan akibat sihir Lucy belum pulih, dan dengan tenaga terakhirnya, ia malah gagal menembak Ed. Kini Ed sudah berada tepat di hadapan roh jahat tersebut, dengan aura hijau yang menandakan dirinya memakai angin. Elemen angin dan pedang angin adalah keahliannya sejak datang ke dunia ini. Tarkan berusaha menghindar, namun Ed bergerak ke bawah lehernya, mengejutkan Tarkan yang bahkan tidak sadar lehernya telah dipotong. Kombinasi petir ungu dan angin biru membuat tubuhnya sangat rapuh, mengantarkan Tarkan pada alam kematian. Kini semua skill dari Ed meningkat sedikit, dan Ed dapat membuat kontrak dengan spirit. Sementara itu, Ed menyaksikan sang protagonis utama, Taylor McClure yang melesat ke arah roh iblis yang mengendalikan Jenika. Dengan serangan seperti petir, ia menghancurkan apapun yang ada di jalannya, menebas monster hingga tidak tersisa. Setelah berhasil menang, ia terjatuh lemas, jatuh bebas dari langit dengan posisi yang tidak menyenangkan. Ed sudah menduga ini akan mudah. Ia bersama Lord Tal menyaksikan langit mulai kembali normal. Cahaya ungu yang dari tadi menyelubungi langit mulai memudar, menyisakan mereka pada perasaan damai. Di bawah sebuah pohon, tim dadakan ini berkumpul. Lord Tal kagum dengan seniornya ini, karena pada dasarnya, seseorang yang tidak mau mempertaruhkan nyawanya begitu saja beda dengan Ed. Namun, Ed sudah menjelaskan kalau yang ia lakukan bukanlah suatu pertaruhan, tapi keyakinan teguh akan kemenangan. Lord Tal tersenyum mendengar perkataan Ed, dan ia ingin menjadi lebih dekat dengan Ed kalkulator. Ed setuju dan mereka berjabat tangan lagi. Dengan menjulurkan lidah pertanda mengejek, Lord Tal memberikan 3 keping emas yang sempat ditolak oleh Ed. Ia berkata, kalau kini, hubungan mereka sudah menjadi jauh. Dan akhirnya, ia mengucapkan salam perpisahan pada seniornya itu. Setelah Lord Tal pergi datang Taylor, membungkukkan badannya, memberi kehormatan pada MC. Ia berterima kasih, karena berkat saran dari MC, dirinya bisa lebih percaya diri dalam bertarung. Namun, hal ini tidaklah begitu. Pada dasarnya, Ed hanya ingin semua berjalan semestinya seperti yang ada di dalam game yang ia mainkan. Di belakangnya, Clemus, sang NPC yang cukup marah, mengatakan kalau Taylor tidak perlu membungkuk pada orang semacam. Mengatakan kalau Ed hanya memanfaatkannya saja. Tanpa ia sadari, di belakangnya, Fonia, Lord Tal, dan Ziggs kesal. Karena temannya dihina, ia meringkuk di tanah. Karena dimarahi oleh Lord Tal dan Fonia, Tuan Putri ingin memasukkan Ed menjadi bagian dari OSIS. Namun Ed menolaknya, mengatakan dia tidak membantu banyak. Dan yang paling berjasa dalam hal ini adalah Taylor dan Lucy. Merekalah yang memberikan damage paling tinggi. Namun, Lord Tal berkata kalau Ed merendah. Namun, bagi Ed, dirinya tidak pantas berada di sisi mereka. Dan mereka beranjak pergi dengan wajah puas. Sementara itu, Ed kembali ke reruntuhan sekolah, mencari hal paling berharga yang tidak diketahui siapapun. Ia berlari ke podium, menemukan kotak besar yang sering dipakai Lucy untuk tidur. Semua berjalan normal, namun tidak untuk satu orang. Ia membuka kotak tersebut dan menemukan Jenika yang sudah sekarat di dalamnya. Jenika tersenyum akan kehadiran Ed. Jenika mengatakan kalau dirinya terkejut, mengetahui bahwa Ed dapat menemukannya di sini. Seharusnya orang menemukannya sedikit lebih lama. Ya, saat Jenika sudah tidak bernyawa lagi, ia merasa hidupnya begitu berat, menanggung semua kebaikan, seperti beban di pundaknya. Terus tersenyum juga bukanlah hal yang mudah untuk dilakukan, dan ia merasa lelah.
Ia menatap lembut ke arah Jenika, mengatakan terima kasih atas semua kerja keras Jenika selama ini. Hal itu membuat Jenika akhirnya melepaskan seluruh beban di pundaknya dan menangis dengan perasaan lega. Tahu harusnya Jenika mati di sini. Tapi itu tidak bisa ia biarkan. Dan dalam renungannya itu, seluruh kontrak spirit datang menghampiri Ed. Kini skill untuk melihat spirit dan resonansi dengan kekuatan spirit milik Ed sudah mencapai level ke-10. Namun masalah ke depan masih belum selesai. Jenika harus tetap menerima sidang akibat perbuatannya. Jenika menunduk dan mengatakan akan menerima hukuman apapun karena dirinya telah melakukan kesalahan. Namun teman-temannya, bahkan para guru, menentang hal itu, membelah Jenika dan mengatakan Jenika tidak bersalah. Lalu Vonia memberi kesaksian jika ia tidak keberatan akan hal yang dia lakukan, karena pada dasarnya ia melakukan semua hal itu bukan karena kehendak dirinya, melainkan dikendalikan oleh kekuatan jahat roh kegelapan. Lord Tel, seorang yang sangat paham akan bisnis dan bisa dibilang salah satu murid terkaya di akademi, membiayai seluruh kerusakan yang terjadi, dan hal ini jugalah yang melepaskan Jenika dari semua tuntutan. Namun tentu Jenika tetap harus dihukum. Ia menjadi tahanan rumah selama 10 hari dan akan diskors dari sekolah selama 20 hari. Juga beasiswanya dihapus. Penghargaan atas prestasi Jenika juga dihapus. Terakhir, Jenika dilarang memasuki asrama. Sama seperti Ed, Jenika diusir dan dikeluarkan oleh sekolah. Kini teman Jenika mengadakan jamuan pesta teh untuk menghibur Jenika yang nampak murung. Namun, Jenika tiba-tiba berkata kalau dirinya menyukai dan mencintai seseorang. Mengejutkan kedua teman dekatnya, Jenika mengatakan kalau ia memiliki mimpi indah, di mana Ed sebagai seorang pangeran menghampirinya dengan kuda dan gagah. Cinta mereka sangat erat bahkan bahagia. Ia bercerita dengan penuh sukacita. Temannya mengatakan kalau perasaan Jenika ini sangat indah dan harus ia jaga dengan baik. Sementara temannya yang lain agak khawatir dia tidak tahu apa yang akan terjadi jika kisah cinta Jenika ini tersebar ke publik. Jenika mendengarkan nasihat sahabatnya dengan penuh antusias. Jenika sebenarnya agak malu membicarakan hal ini, karena ini pertama kalinya ia merasakan perasaan seperti ini. Namun, ia berterima kasih atas saran yang diberikan temannya ini. Episode pertama dari cerita game ini bisa dibilang happy ending. Meskipun berbeda dengan cerita utama, yang dimana Ed sudah menjadi gelandangan, dan Jenika yang seharusnya telah meninggal dunia. Kini nasib buruk kedua villain ini telah berubah drastis oleh pria bernama Etrol Tetalor. Dan sekarang, Ed tidak perlu menghindari keberadaan Jenika lagi, dan bertekad akan menghadapi perasaan Jenika dengan lebih serius. Wah, gimana teman-teman? Apakah dongeng Yukina seru? Jika kalian terhibur tolong komen, like, and share. Maka kita akan melanjutkan ke episode 2 dari game Academy of Sylvania ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.